Halo teman-teman, salam jumpa. Berita gembira, berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya diserahkan ke kejaksaan hari ini. Jam 5 sore tadi ada konferensi pers oleh penyidik. Jadi saya setel cuplikannya untuk kita semua. Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Aminuddin bilang pelimpahan berkas perkara dilakukan untuk 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kombes Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin sore. Sebelum ini. Ya, Saudara, Polda Metro Jaya menyebut bahwa 3 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan jika dalam prosesnya ada tersangka yang mengajukan permohonan restoratif justice, itu merupakan hak para terlapor. Dalam hukum pidana, penyelesaian masalah dengan restoratif justice dibenarkan. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu. Dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Ya teman-teman, apakah yakin bahwa ada upaya restoratif justice yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, seperti halnya Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Saya yakin tidak, karena mereka bertiga yang mengaku ilmuwan itu sangat mati-matian menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Maka tidak mungkin mereka melakukan langkah mau minta maaf, pergi ke Solo dan minta maaf, tidak mungkin. Jadi ya kita biarkan saja, kita doakan mudah-mudahan berkas yang hari ini sudah diserahkan ini diperiksa oleh kejaksaan. Kalau sudah P21 atau sudah lengkap, maka selanjutnya adalah jadwal persidangan ditentukan oleh pengadilan. Lalu mereka akan hadir dan mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan. Tapi kalau misalnya berkasnya belum lengkap atau P19, maka akan dikembalikan oleh pihak kejaksaan ke kepolisian untuk dilengkapi. Tapi saya yakin pasti sudah lengkap. Walaupun kita tahu Roy Suryo punya alasan, katanya ini pasti akan P19 dikembalikan, alasannya karena permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan supaya ada pemeriksaan saksi ahli, kemudian ada uji laboratorium pembanding dari UI dan dari BRIN, itu belum diakomodir oleh penyidik. Ya, itu soal lain, karena penyidik itu tidak punya keharusan untuk mengakomodir permintaan mereka. Itu bisa pengadilan, jaksa dan hakim. Maka biarkan saja. Saya yakin penyidik pasti sudah memperhitungkan hal ini matang-matang. Prosesnya agak lama, itu pasti sudah memikirkan juga matang-matang. Selama ini tidak pernah kok untuk kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik baik dari Mabes Polri maupun dari Polda Metro Jaya atau Polda-Polda lainnya, itu tidak selalu ada uji lapor di tahap penyidikan. Jadi saya yakin ya sudah P21 lah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Roy Suryo tidak sakit atau pura-pura sakit. Karena kalau dia sakit atau pura-pura gila, itu nanti malah menghalangi proses hukum yang sudah berjalan. Jadi kita harus pastikan bahwa dia tidak gila atau tidak sakit, supaya tetap bisa jalan perkaranya. Terutama saya lihat yang mentalnya agak terganggu itu Rismon. Karena
kemarin itu Pak Egy Sujana dan Pak DHL ke Solo itu yang paling terpukul secara psikologi. Saya ini orang psikologi. Nah, itu yang paling kelihatan sekali itu Rismon. Dia merasa kecewa sekali, merasa ditinggalkan. Katanya tidak ada koordinasi sebelumnya waktu mereka berdua ke Solo. Jadi dia mempertanyakan motif mereka. Itu satu indikasi bahwa ya pertama, karena mereka sama-sama sudah tersangka, maka mereka mau menyelamatkan diri masing-masing. Siapa yang jalannya lebih terbuka. Kebetulan Egy Sujana dan DHL ini itu merasa jalannya terbuka nih. Kan Pak Jokowi bilang kalau sudah datang minta maaf, ya itu beliau bisa mempertimbangkan. Makanya kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Egy Sujana dan DHL. Jadi saya lihat ini kasihannya orang-orang ini, kelihatannya berani ketika mereka tampil di TV, di media, itu kelihatan berani, tetapi dalam hatinya itu hancur. Karena mereka berpikir, waduh nanti kalau di penjara sekian tahun, anak istrinya bagaimana? Siapa yang kasih makan? Siapa yang perhatikan? Siapa yang ngurusin? Itu pasti mereka berpikir. Tidak mungkin tidak. Terutama Rismon itu, saya lihat wajahnya, kasihan sekali itu orang. Pasti beban psikologinya tinggi. Kalau Rosuryo itu karena sudah pengalaman, pernah masuk penjara. Jadi mungkin lebih tenang sedikit lah, secara kadar psikologinya sedikit lebih baik dibandingkan Rismon. Tapi kalau Rismon ini kan sesuatu yang belum pernah dia alami, belum pernah masuk penjara berdua Tifa. Jadi kalau nanti masuk penjara, itu pasti yang menangis paling kencang itu Tifa dan Rismon. Saya yakin. Rosuryo itu pasti nangis juga, tapi dia sudah biasa lah, sudah pengalaman masuk penjara. Tinggal Rismon dan Tifa ini. Jadi teman-teman, kita doakan semoga proses persidangan nanti berjalan dengan baik dan lancar dan seobjektif mungkin lah, supaya keputusan pengadilan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan nama baik Pak Jokowi dipulihkan, yaitu yang pertama sekali. Nama baik Pak Jokowi dipulihkan. Lalu yang kedua, mereka bertiga harus siap menjalani hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Oke, dan mungkin itu saja yang mau saya katakan malam ini teman-teman. Mohon maaf bila malam-malam saya mengganggu teman-teman dengan info ini. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.